Pengen cerita sedikit tentang pengalamanku ya jadi pendamping untuk satu kasus pelecehan seksual yang terjadi di, boleh sebut kota nggak sih? Boleh. Ini berarti si dosen ini masih bekerja di sana? Masih. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke guys, itu kampusnya namanya institusi apa? Itu apa langkah yang sangat tepat dilakukan oleh si korban. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Bineka. Kembali di acara kami berdua yaitu Pop. Apa itu Kak Pop? Percakapan Alfa Poppy. Insya Allah, sekarang kita sudah mulai setuju atas banyak hal. Anyway, hari ini kami berdua akan berbincang-bincang mengenai seperti biasa kasus-kasus yang sedang happening in Indonesia, walaupun mungkin sudah lagi tidak viral, tapi tetap kami bahas aja. Disclaimer. Di sini kami tidak berusaha untuk ngajarin teman-teman tentang A, B, C, D, F, G. Kami berdua berharap dengan kami membagikan informasi ini, dengan kami membagikan opini kami, bisa membantu teman-teman untuk memantik nalar kritisnya sehingga bisa bisa melihat satu kasus atau satu berita atau apapun dengan perspektif yang lebih luas dengan Betul. pandangan yang tidak hanya satu pandangan aja. Betul. Jadi let's together be more critical about something. Okay. Hari ini kami berdua ingin bahas tentang satu hal sebenarnya yang bikin aku pusing. bukan pusing karena apa gitu ya, tapi lebih kepada patah hati sebenarnya. Ya, menyedihkan sebenarnya. Menyedihkan karena ternyata ada beberapa kasus pelecehan. Kembali lagi kami akan membicarakan pelecehan. Di sini konteksnya pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswi atau murid-murid di sekolah, siswa-siswi di sekolah, tapi institusi ini lebih melindungi pelakunya, which is mungkin gurunya atau which is mungkin dosennya, supaya tidak intinya melindungi institusi, jadi mereka harus melindungi si dosen ini. Akhirnya karena merasa terlindungi, mereka kan lebih leluasa gitu ya. Betul. lebih ya udah, karena gue dilindungin kampus atau gue dilindungin sekolah, gue melakukan apapun terserah gue dong, dan tidak akan ada yang menghukum gue gitu lah. Jadi inilah yang membuat kami berdua kayak sedih banget ya Kak Pop gitu. Oke Kak, silakan dibahas. Ini aku pengen cerita sedikit tentang pengalamanku ya jadi pendamping untuk satu kasus pelecehan seksual yang terjadi di, boleh sebut kota nggak sih? Boleh. Di kota Surabaya. Di kota Surabaya kan banyak ya sebenarnya universitas ya. Jadi aku nggak berusaha untuk menjelekkan semua universitas di Surabaya, tapi secara spesifik nih adalah ini institusi pendidikan. Kampus, Ini kampus. Nah, kalau tadi Olva ngomong gitu melindungi. Kalau beberapa tahun terakhir ini kita tuh ada hashtag demi nama baik kampus, Pak. Demi nama baik kampus ini artinya ya kayak gitu. Kejadian kekerasan seksual, mau pelakunya siapapun ya, mau pelakunya mahasiswa juga ataupun dosen atau bahkan karyawan di universitas atau institusi pendidikan yang itu bekerja di situ. Iya, itu berusaha ditutupi demi nama baik kampus supaya kampusnya reputasinya nggak jadi buruk lah gitu. Nah, waktu itu di tahun 2020, di akhir tahun 2020 gitu ya, ada masuk nih aduan ke aku, aduan ke kami ini di no recruit list gitu ya, di mana no recruit list sendiri adalah memang kita mencatat nama pelaku kekerasan seksual untuk nanti misalnya ada HRD gitu ya yang nanya ke kami bisa kasih tahu tuh ada nih listnya orang ini gitu dan apa yang dia lakukan. Nah, dosen ini kebetulan dia adalah kepala jurusan. Jadi udah kebayang ya, dia punya jabatan yang lumayan gitu ya. Dia kepala jurusan dan dia mengajar, dan saat itu mengajarnya daring. Mungkin kita mikir ya, waktu pandemi, sudah tidak akan terjadi kekerasan seksual karena semua orang pada di rumah gitu. Padahal sebenarnya kekerasan seksual juga bisa terjadi di daring. Atau online gitu ya. Waktu itu dia lagi kuliah nih, dia ngajar, terus dia ngomong, kuliah tidak akan dimulai sampai semua mahasiswi perempuannya buka kameranya. Jadi kalau tidak buka kameranya dia nggak akan mulai kuliahnya. Yang cowok-cowok dia nggak peduli, cowok-cowok tutup kameranya.
hanya yang perempuan saja yang diminta buka kameranya. Kebayang kan? Iya. Sebenarnya mungkin orang mikir, oh tapi kan itu bukan kekerasan seksual gitu ya. Gitu. Itu diskriminasi sebenarnya teman-teman. Benar banget. Kan sama-sama nih belajar. Iya. Kenapa yang diminta untuk buka kameranya adalah yang perempuan aja? Kenapa tidak laki-laki? Ya. Namun jadi pelecehan pada saat kemudian dia ngomong gini, wah nih kalau yang nggak buka kameranya nih mau jadi laki-laki atau apa nih, saya doain jadi laki-laki gitu ya. Iya. Itu kan udah mulai masuk pelecehan verbal sebenarnya. Pelecehan verbal. Dan setelah itu yang buruknya adalah kampus ini marah sama anak-anak yang mengupload di TikTok. Yang kemudian jadi heboh di Twitter saat itu. Iya. Gitu. Dan dengan hashtag demi nama baik kampus. Ya. Padahal anak-anak ini tidak menyebutkan kampusnya, tidak menyebutkan oknumnya. Dia hanya menyebutkan bahwa ini kayak gini banget kuliah gitu ya. Ini apa sih nih artinya guys gitu ya. Sampai kemudian ada yang ngomong nih kayaknya gue tahu nih dosennya. Oh nih gue kayaknya tahu nih kampusnya nih, ini akhirnya kebuka lah. Iya. Dan sayangnya anak-anak ini justru yang ditekan sama pihak kampus untuk minta maaf. For what? Karena mereka udah bikin jelek nama kampus. Kebayang ya teman-teman ya gitu. Maksudnya udahlah kami ditekan sama dosen ini gitu ya. Iya. Dan lain sebagainya. Terus dan ternyata anak-anak ini datang ke aku nih. Karena dari referensi gitu ya, oh kamu ke Kapopi aja, kamu ke Kapopi gitu. Dan kemudian anak-anak ini datang ke aku dan mereka ini ngasih, sebenarnya bukan 2020 juga ya, 2019 kayaknya. Okay. Mereka datangnya. Tapi selesainya di 2020. Jadi lama tuh. Tapi emang selesainya. 2019 sudah mulai online? 20 Kak? Enggak, kejadian pelecehan seksualnya tuh 2019. Nah, 2020 itu yang mereka upload. Jadi ini sebenarnya nih kejadiannya itu udah banyak sebenarnya. Puncaknya puncaknya adalah di situ. Puncaknya di situ sehingga akhirnya anak-anak ini kesal juga mungkin sendiri ya gitu, karena mereka mungkin udah lapor dan lain sebagainya. Dan ternyata emang benar, mereka sudah pernah melaporkan tindakan yang tidak etis dari dosen ini, mulai dari kalau yang cantik disuruh duduk di depan. Ini sebelum pandemi ya. Ini cantik menurut depan. Siapa nih? Menurut cantik dia. Menurut dosennya? Menurut dosennya. Supaya dia semangat ngajarnya. Oke. Atau Oh my god. Atau yang dia rasa cantik, dia minta selfie tuh bareng sama muridnya. Kalau misalnya nggak mau, itu bisa sampai dikejar-kejar sama dia. Nggak mau dia apa? Minta fotonya. Kalau nggak mau difoto, bisa dia kejar-kejar, dia foto. Jadi satu kampus tuh bisa ngeliat dosen ini ngejar perempuan, anak muridnya, mahasiswinya untuk difoto. Dia punya fetish sekali Kak. Mungkin kita nggak tahu ya gitu. Sampai kemudian anak-anak ini pun yang jadi korban bahkan nggak berani melaporkan lagi sejak kasus yang jadi viral ini. Karena takut dapat tekanan. Waktu itu anak-anak ini diminta untuk diskusi bareng sama kampus, tapi diskusinya publik, semua disuruh datang. Dan mereka dihadapkan ke depan semua orang, diminta untuk menjelaskan kenapa mereka melakukan itu. Itu kan intimidasi sebenarnya dari kampus. Dan kemudian salah satu dosennya minta untuk ngobrolan sama anak-anak ini. Tanpa pengawasan atau? Tanpa pengawasan. Oh iya Bu, oke, terus? Gitu, sehingga akhirnya aku bilang, kalau kalian setuju untuk aku dampingi, jadi kalau kami pendamping, kamu itu nggak boleh main ujuk-ujuk langsung datang gitu ya. Tapi mereka perlu memberi kuasa ke kami, bahwa mereka setuju kami dampingi, baru aku bisa lakukan sesuatu. Jadi mereka sampai bikin surat kuasa tuh, saking yang, oke Kak, kita bikin surat kuasa buat Kapopi akan hadir pada saat meeting daring itu sama salah satu dosen di sana. Sayangnya dosen ini ngomong gini, saya sih nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya kalian keberatan dengan tingkahnya bapak ini gitu ya. Tapi jadi dosen yang lain yang ngomong ya? Dosen yang lain yang berusaha menengahi, konon katanya gitu ya. Dia berpihak pada anak-anak ini katanya saat itu. Dan kemudian yang ngomong gini, tapi yang disayangkan, kenapa kalian bawa ini ke media sosial? Kalian pikirin nggak dampaknya buat banyak yang lain? Oke, bentar ya. Kalau aku jadi mahasiswanya atau mahasiswanya, aku akan tanya, Ibu pernah nggak
mikir kenapa sampai kita sejauh ini. Exactly. Kenapa sampai kita bisa upload ke media sosial? Berarti kan ada berbagai mungkin cara yang sudah kami lakukan, tapi mungkin tidak diindahkan, sehingga kami berani nih bawa ke media sosial mungkin. Jadi harusnya ibunya sebelum ngomong gitu ya kan? Betul. Berarti jadi betul ya, iya. Benar. Jadi biasanya kalau karena aku kan udah jadi pendamping udah bertahun-tahun nih ya. Biasanya yang lari ke media sosial itu udah ada kebuntuan komunikasi, teman-teman. Tidak ada jalan keluar berarti ya? Merasa kalau udah nggak ada jalan lagi nih kecuali gue viralin gitu ya, gitu. Dan saat itu memang adik-adik ini tidak berpikir bahwa mereka akan dapat retaliasi dari kampusnya. Oh my God. Mereka tuh nggak mikir kalau kampus akan berbalik malah jadi nyalahin mereka gitu ya. Mereka berpikirnya paling nggak kampus dengerin kita lah gitu ya. Mereka nggak berpikir seperti itu. Jadi pada saat dia bilang kayak gitu, aku stop dosennya. Sebentar, saya mau tahu apakah ini pertama kalinya mereka lapor. Kampus tahu bahwa orang ini ada problem gitu ya dengan orang ini melakukan pelecehan seksual. Apakah ini pertama kalinya kampus tahu? Sebelumnya tidak pernah ada apapun, kasus apapun dengan orang ini dan lain sebagainya. Nggak bisa jawab tuh. Oke. Kalau memang ini pertama kalinya, jadi lo surprise banget, kaget banget gitu ya. Oh kok tiba-tiba ada omongan kayak gini gitu ya. Artinya adik-adik ini mungkin salah. Benar. Lu ada satu kejadian lu langsung posting di media sosial, padahal lu bisa nih laporin gitu ya. Iya, right. Dan kemudian adik-adik ini baru ngomong nih, kami sudah kesini, kami sudah lakukan ini, kami sudah begini, kami sudah begitu. Nah diam tuh baru tuh dosennya. Iya. Baru tuh aku bilang, kalau memang ini sudah pernah terjadi dan kalian diemin, artinya kalian sebagai institusi juga bertanggung jawab loh. Betul. Kalian melakukan pembiaran. Kalau pembiaran kan artinya enabling. Nah, pembiaran seperti inilah yang akhirnya memicu berkembang biaknya predator-predator seksual. Betul. Jadi makin berani kan? Betul. Harusnya malah mereka tuh ya institusi malah kalau udah kayak gini sini kita harus menindaklanjuti nih biar tidak ada berkepanjangan gitu loh. Kelanjutannya gimana? Itu apa yang dilakukan sama mahasiswa-mahasiswi ini? Mahasiswi ya? Mahasiswi ini apa kelanjutannya? Apa langkah berikutnya? Kalau untuk yang dia ngomong di kamera itu ya gitu di kuliah daring, itu sebenarnya adik-adik, jadi bukan cuma satu ya, jadi ada beberapa gitu yang kemudian diintimidasi sama kampus gitu untuk menjelaskan kenapa kalian harus posting di media sosial gitu-gitu ya. Justru bukan mereka yang lapor. Jadi mereka jadi aduan sama laporan kan beda ya. Kalau mereka ngadu ke aku, mereka melakukan aduan gitu, tapi mereka tidak melaporkan ke pihak yang berwajib gitu ya, pihak yang terkait lah gitu. Yang lapor ke Dikti itu justru adalah saksi yang melihat bagaimana dosen ini sampai ngejar-ngejar mahasiswi untuk minta selfie atau minta anak-anak ini untuk bukan kirim selfie, misalnya duduk di depan atau menggunakan bahasa-bahasa yang kayak misalnya yang aduh nih suaranya kayak gitu-gitu ya gitu di kampus tuh dia menggunakan istilah ice breakingnya tuh berbau seksual sebenarnya. Kayak gimana? Aduh. Ini kampusnya di-spill aja nggak menurut kamu? Tim aku di belakang sana, ini kampusnya di-spill aja nggak? Di-spill ya? Di-spill kampusnya? Sebenarnya sih ya gitu, ini udah jadi rahasia publik. Ya, jadi sebenarnya udah bukan rahasia lagi. Jadi kalau kami gitu spill ya sebenarnya ya udahlah ya. Dan sebenarnya dia pun sudah mengeluarkan permohonan maaf secara tertulis. Jadi ke rektor, ke badan penyelenggara dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Dan pihak kampus pun sebenarnya sudah melakukan bukan pemecatan ya. Ini suspensi. Jadi enggak. Jadi dia diberhentikan sebagai kepala program studi. Oh, tapi tetap bekerja sebagai dosen dong. Masih, karena dia dosen tetap. Gitu. Nah, bentar Kak. Institusi seperti ini mereka mikir nggak ya kalau mereka sebenarnya dengan mereka speak up dan membela korban-korban pelecehan seksual itu baik loh di mata publik, you know? Memang karena kan ibaratnya nih mereka ini jual jasa ya. Benar. Mereka jual jasa. Iya. Orang mau beli jasanya. Benar. Orang sebagai kayak aku orang tua gitu ya, aku akan percaya untuk menitipkan anakku belajar di sana.
Iya. Kan menitipkan anak-anak kita ke sekolah itu kan Bukan niatnya bukan cuma buat belajar bukan ya, cuma tapi raganya aja yang dititipkan, tapi jiwanya pun mentalnya juga kita gitu. titipkan Iya, ke iya. mereka gitu ya. Mereka punya tanggung jawab untuk menjagalah anak-anak bener. kita. Bukannya dapat pendidikan malah dapat pelecehan gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya menurut saya teman-teman, kampus-kampus atau sekolah-sekolah atau institusi-institusi yang memilih diam dan melindungi salah satu pekerjanya atau melindungi salah satulah orang di bawah institusi tersebut, sebenarnya menurut saya malah itu adalah nilai minus kepada mereka. Kenapa? Jika mereka akhirnya ya udahlah ini tidak bisa dibenarkan, ini pelecehan seksual, kita harus membela mahasiswa kita harus membela murid-murid kita gitu. Itu menurut aku bakal mendapatkan simpatis yang luar biasa dari masyarakat, karena gila dia berani banget ya, dia berani banget speak up bahwa ada pelecehan di dalam kampus ini yang melibatkan salah satu dosennya. Jadi menurut saya itu lebih brave ya, lebih apa sih bilangnya, lebih berani dan lebih bertanggung jawab, meningkatkan gitu citranya juga. Betul. Jadi mereka yang memilih bahwa kalau kalian bilang malah kalian yang memviralkan ini malah merusak nama baik kita, ternyata sebenarnya menurut aku malah bukan, Kak. Malah menurut saya justru karena kalian menyembunyikan itu sampai anak-anak ini memviralkan, ini malah citra buruk kalian bikin dengan sendirinya gitu loh. Nih yang menyedihkan nih ya, sebenarnya dia bikin surat nih, institut ini tuh bikin surat untuk pemberhentian jabatan ke pelaku. Tapi nulisnya gini, 1, berdasarkan laporan mahasiswa melalui Biro Kemahasiswaan tentang tindakan tidak menyenangkan dan melanggar etika. Oh my God. Jadi sebenarnya masih banyak kampus-kampus atau sekolah-sekolah di Indonesia yang nggak paham sebenarnya itu udah masuk kekerasan seksual. Maaf ya Kak, ini kalimatnya aja itu berdasarkan laporan. Berarti kan dia tidak mengakui bahwa dosen ini buat sesuatu yang salah. Benar. Paham nggak kalimatnya? Iya kan? Gitu. Terus hasil evaluasi yang dilakukan oleh Biro Kemahasiswaan, pertimbangan pimpinan dan laporan mahasiswa. Terus nomor 3, kehormatan lingkungan Institut bla 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 Surabaya sebagai lingkungan tempat kegiatan pendidikan yang harus selalu dijaga dari hal yang melanggar norma, sehingga lingkungan pendidikan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatannya. Exactly. Iya. Yang saya tidak paham itu di hampir semua sekolah itu bilang bahwa tempat yang aman dan nyaman untuk kegiatan sivitas persekolahan ini kan, tapi kenapa sepertinya mahasiswa-mahasiswi atau anak-anak sekolahnya ini tidak diberi ruang yang aman ketika melaporkan hal-hal seperti ini, malah mahasiswanya yang jadi diserang lagi sama kampus, yang diintimidasi lagi sama kampus. Ini kan menyayangkan ya Kak. Betul. Jadi justru setelah ada eskalasi baru mereka memvalidasi sebenarnya, memvalidasi sebelum akhirnya mereka menindaklanjuti. Tapi tindak lanjut ini cukup nggak sih? Exactly, right. Aku baru mau tanya, cukup nggak sih emang? Is that enough? No, it's not enough. Terus karena gini ya, selain kan sebenarnya kenapa kemudian ada Permendikbud Ristek nomor 30, itu bukan cuma sekedar supaya bisa menindak, tapi ada pencegahan, penanganan, penindakan dan pemulihan juga buat korban-korbannya. Kebayang nggak anak-anak yang udah ada di semester akhir? Kak, aku nggak kepengen, nanti aku malah jadi stres karena pihak kampus pressuring kami. Anak-anak ini udah semester akhir. Jadi itu sebabnya mereka tidak melaporkan ke pihak yang berwajib atau LL Dikti. Yang melaporkan justru adalah saksi. Karena mereka mikirnya, oh nanti kami dianggapnya terus nih ngelawan ke kampus. Dan juga mungkin akan, maaf ya, di Indonesia ini kan terkenal dengan subjektivitas yang akhirnya dari dosen ini mungkin karena akan berpengaruh kepada mereka yang di apa sih semester akhir. Jadi mungkin mereka takut ya gitu. Oh jangan sedih. Dosen ini bahkan setelah ditegur dan setelah kasusnya viral, dia masih bisa posting di grup WhatsApp yang ada dosen-dosen dan dia tahu salah satu mantan muridnya jadi dosen di sana ya. Dia sampai ngomong, oh anak-anak ini sok tahu aja tentang kekerasan seksual. Emang mereka tahu soal pelecehan seksual tuh kayak apa? Ini si dosennya ngomong gitu? Iya, pelecehan seksual tuh harus yang fisik, katanya dia gitu ya. Oh my God, itu bisa jadi dosen bagaimana sih? Exactly. Maaf ya, standar jadi dosennya tuh apa? Orang dia bisa melecehkan sendiri intelektualitasnya gitu loh. Exactly. Oh my God. Jadi aku pun tuh sampai yang sampai akhirnya
kemudian terlepas dia udah dipecat jadi kepala Oke. studi ya gitu or Terus, whatever gitu ya. Terus Tapi akhirnya bagaimana Kak? Akhirnya anak-anak ini bagaimana? Lapornya bagaimana? Apakah mereka mensomasi kah? Apa bagaimana? enggak, mereka lapor lewat lapor Go ID. Oh. Lapor Go ID ditindaklanjuti sama Kemendikbudristek. Saat itu kenapa sih kayaknya cepet gitu ya? Tapi sebenarnya enggak, 7 bulan. Butuh waktu 7 bulan sampai akhirnya mereka direspon gitu ya sama Kemendikbudristek lewat LL Dikti, dan LL Dikti melakukan investigasi. Investigasi ini termasuk di dalamnya adalah ngobrolan sama saksi ini yang aku dampingi. Jadi pada saat pertemuan itu aku sampaikan ke 3 orang yang jadi investigator. Investigatornya ini ahli hukum forensik kayak gitu-gitu ya. Jadi dari berbagai universitas yang di LL Dikti gitu. Setelah itu aku sampaikan kalau ini sebenarnya agak sedikit menakutkan buat adik ini gitu ya, gitu, sehingga aku perlu ada di sana sebagai pendampingnya dia, gitu. Jadi dia menceritakan kasusnya seperti apa, bagaimana dosen ini bukan pertama kali ya, ini sudah jadi rahasia publik Di kampus itu? Di kampusnya. Namun satu biasanya yang jadi yang jadi alasan dosennya nih, kan saya hanya ingin dekat sama murid-murid saya melihat mereka sebagai anak, jadi sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan tuh sebenarnya dia anggap biasa aja. Itu kayak orang tua ke anak. Ya ampun, itu alhamdulillah ya, aku di sekolahku ataupun di mana-mana tidak pernah ada kayak gitu, tapi mungkin karena Allah tahu ya kalau itu terjadi sama aku. Udah aku gaplok gitu dosennya. Udah selesai hidupnya mungkin ya gitu ya. Terus, Kak. Gitu. Jadi sebenarnya di sini nih yang perlu kita garis bawahi. Kita perlu kawal sebenarnya. Pada saat sudah ditindak gitu ya. Setelah itu apa? Apa sih yang dilakukan sama kampus untuk memastikan tidak akan terjadi lagi di kemudian hari? Tidak ada keberulangan. Nah, itu sebenarnya kenapa ada Permendikbudristek nomor 30 tuh juga untuk menghindari keberulangan. Ini ada lagi laporan masuk. Orang yang sama, kebayang nggak? Dosen yang sama maksudnya? Dosen yang sama. Dia itu lebih parah lagi kasusnya atau sama aja? Ini penyebaran konten intim oleh dosen yang sama. Oh my god. Oke. Dan kampus ini masih sama. Bukan membela ya, tapi demi nama baik kampus. Bersikap seolah-olah mereka harus netral. Mereka tidak bisa berpihak gitu ya. Biasanya tuh caranya mereka kayak gitu. Oh, kita harus netral. Kita harus mendengarkan innocent until proven guilty gitu katanya gitu ya. Tapi tidak bersalah sampai terbukti bersalah gitu. Betul. Tapi perlu diingat teman-teman, innocent until proven guilty itu kalau sudah masuk ke ranah hukum. Iya. Tapi pada saat kami pendamping, kami akan berpihak pada korban. Harus. Itu kewajiban kan? Betul. Itu kewajiban loh. Korban tuh harus dibela. Walaupun kalau misalnya ngomongin soal adil, of course kita perlu adil kepada terduga pelaku. Tapi itu kalau sudah masuk ke ranah hukum. Kalau belum, siapapun korbannya, apapun bentuk kekerasannya atau pelecehannya harus dilindungi, dibela gitu loh. Betul. Ini yang harus teman-teman pahami sih. Dan ini ya di sini di surat mereka sendiri gitu ya, sebenarnya mereka menyampaikan nih bahwa ada peraturan kepegawaian di bab 11 tentang disiplin dan tindakan disiplin. Kita nggak tahu tuh isinya apa. Iya. Tapi perlu ditanya ke kampusnya, kalau kalian punya aturan ini, sebenarnya apa sih sanksinya? Iya, sanksinya betul. Setelah ada aturan ini, sanksinya apa? Loh, sebentar. Jadi peraturan kepegawaian juga ada nih. Butir 22 tentang pelanggaran tingkat 5. Pelanggaran tingkat 5 itu apa? Apa? Oke, one second. Ini berarti si dosen ini masih bekerja di sana? Masih. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke guys, itu kampusnya namanya institusi apa? Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya. Jadi dari tadi saya mencoba untuk tidak menyebutkan institusinya, tapi menurut saya perlu disebutkan karena memang semua orang juga tahu tentang kasus ini. Betul. Cuman maksud saya ini berarti maaf ya, tidak aman sekali kampus ini. Betul. Korban-korbannya kok malah masih ngajak. Maksudnya korban-korban malah masih lapor lagi dengan oknum yang sama loh guys. Berarti kan ini tidak tegas ini kampusnya. Tidak tegas dalam menangani kasus seperti ini. Sekarang
Sekarang siapa orang tua yang mau membiarkan anaknya masuk dengan kampus yang bahkan pembuat kebijakan atau pengambil keputusan di dalam kampus saja tidak berpihak pada korban? Coba saya mau tanya. Iya kan? Betul. Oh my God. Betul. Ini 25 November ya 2020 mereka memutuskan untuk pemberhentian jabatan ketua program studi 25 November. Dan sebenarnya ya orang ini juga diminta untuk untuk ke psikolog. Untuk ke psikolog untuk ininya ya. Dan memang ada laporan dari psikolognya ya tentang seperti apa orang ini gitu ya. Gitu, dan sebenarnya buatku pribadi sih ya, kampus perlu pikir panjang sebenarnya. Benar. Untuk membiarkan orang ini tetap ada di kampus. Sampai hari ini dia masih di sana? Sampai hari ini. Yakin ya 100%? Yakin, 100%. Oh my God, I don't know what to say. Itu menurut saya sangat luar biasa sih, luar biasa out of line ya, luar biasa tidak bisa. Udah sampai speechless nih. Ya, speechless ya. Tidak bisa dengan kata-kata lagi karena bagaimana korban-korban pelecehan seksual dan kekerasan seksual atau apapun pelecehan dan kekerasannya mau speak up, kalau saat speak up aja yang dilindungi malah pelakunya. Iya nggak sih? Betul. Oh my God. Betul. Nih jadi ada rekomendasi juga ya dari LL Dikti untuk dia bikin pernyataan, bersedia bertanggung jawab di muka hukum seusai perundang-undangan gitu ya. Terus ke korban gitu ya, badan penyelenggara. Tapi Kak Poppy, berarti sekarang ini yang mau aku tanyakan, berarti jika di kemudian hari ada kasus seperti ini lagi di kampus-kampus atau sekolah, whatever the institution, itu apa langkah yang sangat tepat dilakukan oleh si korban. Gitu. Sebenarnya jadi kita bikin nih supaya orang-orang yang nonton tuh tahu bahwa mereka bisa loh melakukan ini gitu loh, mereka bisa loh mengambil tindakan ini ketika terjadi gitu. Jadi ada beberapa cara sih sebenarnya. Yang paling aman menurut aku adalah cari pendamping. Pertama, cari pendamping dulu nih ya, gitu. Cari pendamping supaya pendampingnya bisa bantu memetakan permasalahan sampai ke langkah mitigasi jika ada retaliasi tuh dari kampus. Baik, pendampingnya ini siapa, Kak Poppy? Bisa Women Crisis Center atau misalnya UPTD PPPA di UPTD PPA tuh dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak gitu ya. Jadi di setiap, sebenarnya kalau di Surabaya di kota besar tuh pasti ada. Itu pasti ada UPTD PPA-nya. Kalau nggak yakin, coba cek di website carilayanan.com. Nanti kalian bisa cek tuh ada kayak gimana gitu ya. Apakah LBH bisa juga, atau WCC atau Women Crisis Center atau PTD PPA di kota-kota besar tuh sebenarnya. Langkah pertama itu cari pendamping, yang kedua bisa lapor, kumpulin bukti-bukti dulu, masukin aja ke dalam drive gitu ya kalau misalnya jijik gitu. Yang pertama tuh kumpulin bukti-bukti dulu, kedua cari pendamping. Betul, cari pendamping. Dari pendamping nanti biasanya kami memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu bisa berupa mereka lapor lewat lapor Go ID. Ke Kemendikbudristek, ke LL Dikti dan lain sebagainya gitu ya. Dari situ nanti mereka harus merespon dalam waktu 10 hari sebenarnya. Jadi dari lapor Go ID itu harus ada respon dalam waktu 10 hari kerja. Gitu. Dari situ biasanya mereka akan coba cek lagi nih ke kampusnya. Cek lagi ke kampusnya itu, satu, kalau di kampus kamu nggak ada Satgas PPKS, kamu bisa laporkan juga sebenarnya. Iya, betul. Karena itu mandat. Itu mandat dari Menteri Pendidikan ya. Kemendikbud bahwa di setiap kampus tuh harus ada Satgas PPKS. Dan harus sesuai ya. Maksudnya Pak Satgas PPKS-nya nggak bisa yang yuk kita bikin nggak bisa. Ada pelatihannya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bukan sekonyong-konyong kita bikin aja 5 orang, nanti bilangnya Satgas PPKS, nggak bisa. Jadi perlu ada Satgas PPKS. Ada SOP-nya, gitu. Jadi sebenarnya bisa dilaporkan lewat lapor Go ID, bisa juga lewat Satgas PPKS kalau mereka ada. Kalau nggak ada, laporin lagi tuh bahwa ada kasus ini tidak ditangani dengan baik dan di kampus juga tidak ada Satgas PPKS.
Terus kalau misalnya semua ini tidak ada, polisi bisa? Bisa banget. Bisa banget, guys. Dengar nih, guys. Bisa banget ya. Dan ingat ya teman-teman, sebenarnya undang-undang TPKS itu kekerasan seksualnya ada 9 plus 10. Jadi 9 yang undang-undang TPKS only, dan 10 lainnya yang sebenarnya berkaitan dengan undang-undang yang lain kayak undang-undang ITE, undang-undang PKDRT, nanti itu undang-undang undang-undang perlindungan anak, kayak banyak gitu. Ya. Jadi sebenarnya ada 19 di undang-undang TPKS, dan termasuk di dalamnya adalah pelecehan seksual. Ya. Jadi kalau misalnya disebutkan di sini perbuatan yang tidak menyenangkan tuh kayaknya kampusnya perlu dicek gitu ya. Kayaknya lu paham nggak gitu kalau ini masuk kategori pelecehan seksual gitu, ngerti sih? Iya, dan maksudnya apa yang membuat kampus ini pantas dibilang suatu institusi pendidikan kalau saya tidak paham tentang, iya nggak sih? Orang-orang yang terdidik malah tidak punya wawasan yang luas. Itu sedih memalukan banget sekali sebenarnya. sih, guys. Memalukan dan menyedihkan ya, oke. Dan ingat ya gitu, maksudnya kalau kami bahas di sini nama institutnya gitu atau nama institusinya bukan untuk menjelekkan nama baiknya mereka. Bukan. Tapi kalau misalnya mereka pun pada akhirnya, kalaupun misalnya mereka membuat pernyataan nih bahwa gini gitu, mereka perlu cek juga nih ya. Mohon maaf, saya punya semua buktinya. Iya, pertama itu. Kedua, kami bukan mau menjelekkan, bukan. Tapi perlu masyarakat di luar sana tahu bahwa ada kampus loh yang kayak gini. Pertama. Kedua, yang kami sayangkan itu kenapa kok korban seakan dilindungi. Itu loh. Pelaku dilindungi. Yang kami sayangkan di sini tuh kenapa kok pelaku seakan dilindungi oleh institusi itu ya. Jadi ya hello, itulah kampusnya, kita sebutkan aja lah ya guys. Nah maksudnya kalau nanti teman-teman pada komentar gitu dan kemudian anak-anak yang kebetulan kuliah di sana ikutan komentar gitu ya, dan ternyata memang masih terjadi sampai hari ini. Oh my god. Please reach out to me. Ya, please banget reach out. Hubungi kami dengan whatever your problem is atau we mungkin will believe you. Ya, we will believe you karena korban is a korban, man. You cannot change the fact. Mau kita percaya apa tidak percaya, tetap korban itu korban. Jadi kita dengar dulu, nanti baru kita apa sih langkah selanjutnya harus. Tapi korban tuh harus dilindungi. Kami berdua itu safe banget. Apapun permasalahan kalian, kalau kalian rasa begini guys, untuk paling gampangnya tahu bahwa itu kekerasan atau itu pelecehan seksual atau kekerasan whatever seksual. Apakah kamu nyaman nggak? Kalau kamu tidak nyaman, itu mungkin pelecehan, you know. Jadi cerita aja, safe place di sini, tidak ada judgmental. Kami tidak akan menjudge, kami akan mendengarkan dengan sangat baik dan kami insya Allah akan menindaklanjuti itu. Betul. Dan ini kritik ya. Ini bukan kami lagi dissing the institute nih, menjelek-jelekan. Ini adalah bentuk kritik kami sebenarnya. Bentuk kritik kami ke mereka yang sebenarnya tahu loh nih udah bertahun-tahun ini terjadi. Betul. Sehingga institut ini bisa kita mintai pertanggungjawabannya karena sudah menjadi enabler. Betul. Udah melakukan pembiaran. Gitu sih kalau aku. Benar. Pembiaran seperti ini tidak boleh. Kami tidak boleh diam. Kita semua tidak boleh diam. Siapapun, siapapun orang yang mau perempuan, mau laki-laki tidak boleh diam. Kenapa? Karena untuk memberhentikan semua kasus-kasus ini kita semua perlu kerjasama loh. Betul. Dan kalau dibiarkan kasus-kasus seperti ini, itu semakin banyak, tadi saya bilang ya, akan semakin banyak predator-predator seksual di luar sana, entah itu mau kekerasan seksual secara verbal, kekerasan seksual secara fisik, whatever the case is, apapun kasusnya itu tidak boleh dibiarkan. Betul. Oke, kayaknya begitu aja. Kapop, ada mau ditambahkan, Kapop? Betul. Gitu sih sebenarnya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau berkomentar, ingat jangan sebutkan namanya. Karena bisa jadi kalian malah jadi nanti ditempatkan di posisi yang rentan. Kalian nanti dianggap merusak nama baik gitu ya, oknum ini. Walaupun emang udah nggak baik namanya. Ya, maksudnya mau merusak nama baik apanya, udah namanya udah buruk juga. Tapi ya tetap saja kita tetap harus santun. Terus kedua, kalau teman kalian ada yang jadi korban, mungkin kalau dia tidak nyaman untuk disebutkan, jangan juga disebutkan di dalam situ gitu, atau tidak, ya mungkin kirim link aja, nih kalian ini kasusnya kirim link tidak apa-apa, tapi mungkin untuk menjaga privasi korbannya gitu. Jadi salah satu bentuk dukungan kita ke korban adalah menjaga kerahasiaannya.
Anonimitas. Karena bisa jadi saat ini dia lagi takut nih, takut ada retaliasi dari kampus kah, atau dari oknum kah, atau dari pelakunya gitu-gitu ya gitu. Posisi korban itu perlu kita lindungi, bukan hanya karena kita adalah pendamping, tapi siapapun yang ada di sekitarnya korban perlu paham bahwa menjaga identitasnya mereka itu paling penting. Paling penting. Kalaupun terjadinya bukan di kampus ini, nggak apa-apa ya, gitu. Teman-teman juga bisa sebenarnya reach out ke kami untuk kasih tahu. Betul. Gitu. Oke, kalau kalian mau sebut apa namanya hal-hal seperti ini yang mungkin terjadi di kampus-kampus lain atau sekolah-sekolah lain, silakan juga. Segitu dulu, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.